Selamat hari Minggu yang diberkati. Katakan bersama saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan depan belakang saudara, kamu juga. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati? 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Untuk apa Yesus dibangkitkan? Untuk pembenaran saudara, pembenaran saya. Kita sudah sama-sama melihat arti kata pembenaran dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunaninya, terjemahannya adalah dikahiosis. Apa artinya dikahiosis? The act of God declaring man free from guilt and acceptable to him. Allah mendeklarasikan semua orang yang percaya kepada anaknya sudah dibebaskan dari kesalahan dan saudara diterima di hadapannya sebagai orang yang benar. Dengan kata lain, Allah sudah mendeklarasikan saudara, mendeklarasikan saya, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa hasil dari pembenaran ini? Ayat berikutnya mengatakan, Roma pasal 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, apa hasilnya? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Irene, shalom, apa artinya? Security, safety, no disease, prosper, peace with God, harmony with God. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup damai dengan Allah. Kita hidup harmoni dengan Allah. Aman, tidak ada penyakit, hidupmu sehat, dan saudara diberkati berlimpah-limpah. Inilah Injil, inilah kabar baik. Itu sebabnya Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan siapa? Orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan saudara? Di dalam Injil. Dan kata menyelamatkan di sini, soso, kata kerja. Kata bendanya soteria, keselamatan. Soso, menyelamatkan. Bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga, bukan hanya itu, tapi kata soso adalah to make you whole, to protect from danger, to prosper. Jadi kalau saudara percaya kabar baik, percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib melalui kematian, kebangkitannya, maka di situ ada kekuatan Allah. Kalau kamu percaya, kamu sudah dibebaskan dari kesalahan, diterima di hadapan Allah sebagai orang yang dibenarkan karena iman, di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan, menyembuhkan kamu, memproteksi kamu, memberkati kamu berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi Injil seharusnya menjadi makanan minuman orang percaya. Amin. Injil harus menjadi dasar hidupnya orang percaya. Orang percaya harus hidup berdasarkan Injil. Injil adalah jaminan masa depan buat saudara, buat saya. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang banyak orang Kristen yang tidak lagi percaya sama Injil, bahkan ragu-ragu sama Injil. Sekarang banyak orang Kristen yang mencari metode, cara-cara, langkah-langkah, betul? Filosofi dari pemikiran manusia. Sesungguhnya nggak ada yang salah sama semuanya itu. Tetapi kalau saudara pelajari metode, langkah, cara-cara, filosofi tanpa Yesus di dalamnya, semuanya akan menjadi sia-sia. Ingat, saudara hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Saudara hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Saudara butuh kekuatan Allah untuk bisa menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Jadi betapa luar biasanya Injil yang setiap hari Minggu saudara dengar. Amin. Ada kekuatan Allah di sana. Betapa luar biasa apa yang sudah Tuhan selesaikan melalui anaknya, kematiannya, kebangkitannya. Betapa luar biasa salib Kristus. Kalau saudara melihat salib Yesus, apa yang terjadi di sana? Dua hal yang gak mungkin bertemu, bisa bertemu. Apa yang bertemu di sana? Kekudusan Allah bertemu dengan kasih Allah. Amin. Ingat baik-baik, di atas kayu salib
Kekudusan Allah dipuaskan. Kekudusan Allah bukan hanya dipuaskan, tapi waktu saudara melihat kayu salib, kasih Allah dinyatakan di sana. Ingat, Allah adalah Allah yang kudus. Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus? Allah harus menghukum setiap dosa. Tidak ada kompromi. Sekecil apapun dosamu harus dihukum. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Waktu manusia berbuat dosa, Allah tidak bisa berkata, oke, cincailah, saya maha pengampun, saya maha pengasih. Nggak bisa begitu. Kalau Allah berkata demikian, artinya Allah bukan Allah yang kudus. Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus? Dia harus menghukum setiap dosamu. Tapi kabar baik, Allah adalah kasih. Apa artinya Allah adalah kasih? Allah mengasihi, saudara mengasihi saya. Dia mengasihi semua orang berdosa. Amin. Tapi Dia harus hukum dosamu. Nggak ada kompromi. Kalau begitu harus ada solusinya. Karena Dia mengasihimu. Dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu. Tapi Dia harus hukum dosamu. Itu sebabnya Dia tidak hukum dosamu di tubuhmu. Dia hukum dosamu di tubuh yang lain. Dia kasih tubuh pengganti. Dia berikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia tidak berdosa. Di dalam Dia tidak dosa. Anaknya tidak mengenal dosa. Tapi anaknya dibuat menjadi dosa. Apakah karena anaknya berbuat dosa? Tidak. Anaknya menjadi dosa karena semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu bukan di tubuhmu. Di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Kekudusan Allah dipuaskan. Waktu anaknya mati, kekudusan Allah dipuaskan. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Waktu anaknya mati, kekudusannya dipuaskan. Tapi waktu saudara melihat ke atas kayu salib, saudara bukan hanya melihat kekudusannya dipuaskan, saudara juga melihat kasihnya dinyatakan. Kenapa? Karena bukan saudara yang tergantung di sana, anaknya yang tergantung di sana. Seharusnya saudara yang tergantung. Karena semua penghukuman, semua yang buruk sudah ditimpakan kepada anaknya. Itu sebabnya kabar baik lagi datang sama saudara. Tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Saudara bukan lagi orang berdosa, sudah dibebaskan dari kesalahan, tapi saudara menjadi orang yang benar. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya disebut orang yang benar kalau saya masih berbuat salah? Artinya saudara tidak mengerti Injil. Bagaimana Yesus disebut berdosa? Apakah karena Dia buat dosa? Tidak, karena Dia terima dosamu. Bagaimana mungkin saudara disebut orang benar sedangkan saudara tidak berbuat benar? Karena saudara menerima kebenaran Yesus. Inilah kabar baik. Inilah Injil. Mungkin saudara bertanya lagi, sebegitu mudahnya kah? Yes. Mudah bukan berarti murah. Mudah buat saudara, nggak mudah buat Bapa di surga. Kenapa? Karena Dia harus memberikan anaknya. Anak yang paling Dia kasihi. Anaknya datang ke dalam dunia ini seperti yang tadi saya katakan, Dia tidak berdosa, dan Dia tidak ada dosa, Dia tidak mengenal dosa. Tapi Dia dibuat menjadi dosa. Anaknya ditangkap, anaknya dipukulin, anaknya ditarik janggutnya. Kita sudah lihat kebenaran demi kebenaran. Waktu Jumat Agung dicambuk hancur-hancuran, bentuknya nggak lagi seperti anak manusia, dikasih mahkota duri, disalib, tergantung di atas kayu salib selama berjam-jam, mengalami dehidrasi. Anaknya mengalami penderitaan secara fisik. Tapi yang paling ditakutkan sama Yesus bukan penderitaan fisik. Dia harus terpisah dari Bapanya. Di atas kayu salib Dia menjadi dosa. Waktu Dia menjadi dosa karena Dia menanggung dosamu, Dia terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan Allah. Dia selalu menyebut Allah dengan sebutan Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku dan Bapa adalah satu. Ini yang paling Dia takutkan, kalau Dia harus terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya di Taman Getsemani Dia tawar-menawar sama Bapanya. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu, cawan murkamu berlalu atasku, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi.
Dia terima cawan murka Allah, dia terima dosamu, dia terima semua penghukuman, semua kutuk, semua yang jahat dia serap. Zup. Dan waktu semuanya dia serap, dia berkata, finish, selesai. Setelah dia berkata finish, apa artinya finish? Selesai, dosamu selesai. Setelah dosamu selesai, dia berkata, ya Bapakku. Dia kembali memanggil Allah dengan sebutan, ya Bapakku. Kenapa? Dosamu sudah selesai. Amin. Dosamu sudah selesai. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mati. Tapi dia tetap tergantung di sana. Kalau saudara perhatikan baik-baik, semua orang dalam perjanjian lama waktu mereka mempersembahkan korban, contohnya Elia, waktu Elia berperang melawan 450 Nabi Baal di Bukit Karmel, Elia mempersembahkan korban di atas 12 batu yang merupakan gambaran 12 suku Israel. Waktu api penghukuman Tuhan turun, membakar habis korbannya, apa yang terjadi? Korbannya habis, hilang, bahkan mezbahnya juga habis terbakar. Artinya apa? Penghukuman Tuhan lebih besar daripada korban yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama. Tapi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, menjadi korban untuk dosamu. Waktu semua api penghukuman Tuhan turun atas Yesus, dan setelah Yesus berkata, finish, korbannya tetap tergantung di sana. Di perjanjian lama korbannya hilang, karena hukuman lebih besar daripada korban. Tapi waktu Yesus tergantung di sana, finish, dia tetap tergantung di sana. Artinya apa? Korbannya lebih besar daripada penghukuman atau dosamu. Artinya apa? Tidak ada dosamu yang tidak diampuni, semua dosamu sudah diampuni. Amin. Pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Tubuh yang sama, bukan tubuh yang berbeda. Tubuh yang sama yang diserahkan. Karena pelanggaran kita. Dia tidak berdosa, di dalam dia tidak dosa, dia tidak mengenal dosa, dia dibuat menjadi dosa. Kenapa? Karena dosamu, ini dosamu, dosa saya, ditanggungkan. Dia menjadi dosa. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya, sampai anaknya mati. Kekudusan Allah dipuaskan. Pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan kembali anaknya. Tubuh yang sama, yang diserahkan, bukan tubuh yang berbeda, tubuh yang sama. Yang diserahkan karena pelanggaranmu, dibangkitkan. Waktu tubuhnya dibangkitkan tanpa dosamu lagi. Artinya apa? Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa semua dosamu sudah diampuni. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan sama kiri kanan saudara, dosamu sudah diampuni. Amin. 1 Korintus 15 ayat 15 sampai 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus adalah tanda bukti bahwa semua dosamu sudah diampuni. Tubuh yang sama yang diserahkan karena dosamu dibangkitkan tanpa dosamu lagi. Artinya apa? Kebangkitan Yesus adalah bukti semua dosamu sudah diampuni. Kalau sampai Yesus nggak bangkit, Alkitab berkata, sia-sia imanmu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Dan kamu adalah orang yang paling malang di dunia ini. Sia-sia kamu menaruh pengharapan sama Yesus. Tetapi yang benar adalah Yesus sudah dibangkitkan. Imanmu tidak menjadi sia-sia. Kamu sudah dibebaskan dari dosamu. Dan saudara dan saya adalah orang yang paling diberkati di dunia ini. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi inilah kabar baik, inilah Injil. Tentang apa yang sudah anaknya selesaikan. Anaknya tidak berdosa, dalam dia tidak dosa, dia tidak mengenal dosa. Dia diserahkan karena pelanggaranmu, semua dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Anaknya mati, kekudusan Allah dipuaskan, Allah bangkitkan anaknya, dan Allah mendeklarasikan saudara, kamu sudah dibebaskan dari kesalahan, dan aku terima kamu sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Inilah keberadaan saudara, inilah keberadaan saya setelah Yesus mati dan setelah Yesus bangkit. Keberadaanmu tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin.
Kenapa tetap untuk selama-lamanya? Karena firman Tuhan berkata, kita sudah lihat 2 minggu yang lalu. Sebab oleh kasih karunia, kamu telah dibenarkan cuma-cuma. Oleh penebusan Yesus Kristus, dibenarkan cuma-cuma. Apa artinya dibenarkan cuma-cuma? Dibenarkan tanpa kondisi. Dibenarkan tanpa syarat. Kalau saudara dibenarkan ada kondisinya, ada syaratnya, itu bukan cuma-cuma. Kamu dibenarkan tanpa syarat. Bukan karena apa yang kamu lakukan, karena apa yang anaknya sudah lakukan. Dan dibenarkan di sini adalah present continuous. Artinya apa? Secara kontinu, terus-menerus, saudara dibenarkan. Bukan karena apa yang kamu lakukan, karena apa yang anaknya lakukan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan. Dan saya mau kasih tahu, kalau saudara percaya, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Semua berkat orang benar yang ada dalam Alkitab. Saudara baca kitab Amsal, ada begitu banyak berkat orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Itu semua berkat orang benar, itu akan menjadi bagianmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Galatia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ia diutus untuk menebus saudara, menebus saya. Tadi firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus. Jadi penebusan yang Yesus lakukan bukan hanya menjadikan saudara dan saya orang yang dibenarkan, tapi penebusan yang Yesus lakukan memberikan saudara identitas. Saudara bukan lagi hamba, tetapi kamu anak. Amin. Dan kalau saudara anak, saudara adalah ahli waris. Jadi dengan kata lain, kalau saudara percaya penebusan yang Yesus lakukan, kalau saudara percaya saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman, karena penebusan Yesus, Allah juga mau saudara percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Dia adalah Bapamu dan kamu adalah anaknya. Oh, kalau orang tanya, siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Nggak ada yang bilang amin. Firman Tuhan yang berkata. Kesempatan yang terakhir, siapa Bapamu? Nah, jangan main-main saudara. Siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Ini kebenaran. Kamu bukan hamba, kamu anak. Karena penebusan yang Yesus lakukan. Amin. Supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Keren ya? Siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Inilah identitas saudara, identitas saya. Jadi kalau saudara datang kepada Allah, datanglah apa adanya saudara. Jangan datang sebagai orang berdosa datang kepada Allah. Bagaimana orang berdosa datang kepada Allah? Biasanya kalau orang berdosa datang kepada Allah, bagaimana caranya mereka datang kepada Allah? Mereka berpura-pura menjadi orang benar. Supaya Allah berkenan sama mereka. Padahal Allah sama sekali tidak berkenan sama mereka. Contohnya siapa? Orang-orang Farisi. Betul? Mereka berpura-pura menjadi orang yang benar. Berdiri di pinggir-pinggir jalan. Memakai jubah putih. Dan Tuhan pernah menghardik mereka. Orang Farisi, tampak luarnya aja putih, dalamnya seperti kuburan penuh dengan tulang belulang. Berpura-pura menjadi orang benar.
supaya Tuhan berkenan, padahal Tuhan gak berkenan. Nah sekarang kebanyakan saya pelajari bagaimana orang Kristen, orang percaya datang sama Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka menganggap diri mereka orang berdosa. Ampunilah aku Tuhan sebab aku orang berdosa. Buat saya gak ada bedanya sama orang Farisi. Orang Farisi datang sama Tuhan berpura-pura menjadi orang benar. Orang percaya datang sama Tuhan berpura-pura menjadi orang berdosa. Gak ada bedanya. Berpura-pura. Amsal pasal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya sama aja, kedua-duanya kekejian bagi Tuhan. Mungkin saudara berkata saya, Pak, kalau saya suka ngomongin orang Kristen, menghakimi orang Kristen, itu kekejian bagi Tuhan. Betul. Tapi apakah saudara pernah berpikir, apakah saudara pernah menghakimi dan mempersalahkan dirimu sendiri? Ingat, kamu orang benar. Siapa yang berkata kamu orang benar? Otoritas yang paling tinggi yang ada di surga berkata, kamu orang benar. Apakah saudara pernah menghakimi dan mempersalahkan dirimu? Ini kekejian buat Tuhan. Jadi datang apa adanya sama Tuhan. Kalau saudara sudah dibenarkan, datang sebagai orang benar. Terlebih lagi saudara sudah diangkat menjadi anak, bukan lagi hamba. Datanglah seperti seorang anak datang sama bapaknya. Orang-orang dalam perjanjian lama, kalau saya pelajari, mereka datang apa adanya mereka loh. Kalau mereka orang berdosa, mereka datang apa adanya sebagai orang berdosa. Bagaimana caranya mereka datang? Mereka datang bawa korban, bawa binatang. Kalau mereka datang bawa binatang, artinya mereka datang apa adanya. Saya berdosa, itu sebabnya saya bawa binatang. Mempersembahkan binatang ini supaya dia mati menggantikan posisi saya. Dan setelah binatangnya dikorbankan, ditumpangin tangan, dosanya ditanggungkan, binatangnya disembelih, kemudian dipersembahkan, dia pulang membawa kebenaran binatang itu. Dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yesus sudah tergantung di atas kayu salib sebagai korban untuk dosamu. Dan dia dibangkitkan untuk membuat kamu menjadi orang yang benar. Hiduplah sebagai orang yang dibenarkan. Amin. Jadi datang sama Tuhan sebagai orang yang benar. Jangan datang sebagai orang berdosa datang sama Allah. Kebanyakan masih orang Kristen masih datang sebagai orang berdosa yang datang sama Allah. Setiap kali berdoa datang sama Tuhan, mempergunakan kata-kata yang dipakai kebanyakan orang-orang dalam perjanjian lama. Tuhan, celakalah aku binasa karena aku orang berdosa. Mereka berpikir kalimat seperti ini bisa membuat Tuhan terkesan. Besar kuasanya. Alkitab tidak pernah berkata, doa orang dosa besar kuasanya. Nggak ada. Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasa. Kalau saudara datang sama Tuhan berkata, Tuhan celakalah aku orang berdosa, aku binasa. Saudara menganggap kata-kata saudara bisa membuat Tuhan berkenan sama saudara? Enggak. Ini doa yang menggambarkan orang berdosa datang kepada Allah. Saya mau kasih tahu, Tuhan gak respon. Nanti kita lihat contohnya. Doa yang berkuasa adalah doa seorang anak yang datang sama bapaknya. Setiap kali datang sama Tuhan, saudara bisa berkata, saudara memuliakan apa yang anaknya kerjakan. Tuhan, aku bersyukur apa yang anakmu kerjakan di atas kayu salib, kematian, kebangkitan anakmu. Hari ini aku dibebaskan dari kesalahan dan aku dibenarkan di hadapanmu karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Setelah saudara memuliakan apa yang anaknya lakukan, buat saudara, sebut setelah itu, sebut permohonanmu. Terakhir, saudara bisa tutup doamu. Tuhan, aku percaya Engkau begitu mengasihi aku. Engkau adalah Bapakku, aku adalah anakmu. Nah, ini doa seorang anak datang sama bapaknya. Amin. Jadi bagaimana caranya saudara harus datang kepada Allah? Saya berharap tidak ada satupun jemaat Bethesda
yang berdoa masih berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Jangan. Saudara tidak mengerti Injil artinya. Saudara tidak mengerti kabar baik. Saudara tidak mengerti apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara. Saudara tidak memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Datanglah sebagai orang yang dibenarkan. Karena memang saudara sudah dibenarkan. Dan datanglah seperti seorang anak datang sama bapaknya. Kalau kamu anak, kamu adalah ahli. Ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan sama saudara. Amin. Yang akan mengalir datang dalam hidupmu. Ingat, listrik tidak bisa mengalir melalui karet. Kalau kamu datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa, datang kepada Allah, Tuhan ampuni aku orang berdosa, celaka, aku binasa karena aku orang berdosa. Saudara karet. Berkat Tuhan gak bisa mengalir. Gak bisa mengalir. Saudara harus menjadi konduktor, penghantar listrik yang baik. Tadi saya cari-cari, saya baca urutan penghantar listrik yang baik. Yang pertama, perak. Yang kedua, tembaga. Yang ketiga, emas. Saya langsung terhubung dengan Alkitab. Perak, penebusan, tembaga, penghukuman, emas, kebenaran. Amin. Yang pertama, kamu harus percaya penebusan yang Tuhan lakukan. Dia sudah menanggung semua penghukumanmu. Dan hari ini kamu ditetapkan menjadi orang yang dibenarkan karena iman. Listrik, berkat Tuhan mengalir. Amin. Baru berkat Tuhan mengalir. Dan lebih daripada itu, kalau saudara berkata saya orang dibenarkan karena iman, saudara memberikan kemuliaan kepada apa yang anak Allah sudah lakukan melalui anaknya. Tuhan, good job, well done. Amin. Jadi saudara bisa menerima semua janji Allah. Kita lihat contohnya, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat yang ke-22. Di sini diceritakan ada seorang perempuan Kanaan yang datang sama Yesus karena anaknya perempuan sakit kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang sama Yesus dan dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, anak Daud. Saya mau saudara mengerti, hanya orang Yahudi yang menyebut Yesus dengan sebutan anak Daud. Karena hanya orang Yahudi yang tahu tentang nubuatan bahwa kalau Mesias datang, Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Hanya orang Yahudi yang tahu. Betul? Orang ini, orang Kanaan, tapi waktu dia datang sama Yesus, dia berpura-pura menjadi orang Yahudi. Pura-pura. Betul? Karena hanya orang Yahudi yang memanggil Yesus anak Daud. Jadi dia berpura-pura menjadi orang Yahudi. "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Padahal dia orang Kanaan. Dia pura-pura. Apakah Yesus respon? Tidak. No respon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Jadi kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa, aku celaka, aku binasa. Tuhan akan berkata, masih mending, no respon. Nggak ada. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang dari umat Israel. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang gini, kamu bukan orangnya Israel. Kamu pura-pura. Betul? Kamu pura-pura. Kamu bukan orang Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Anak Daudnya hilang sekarang. Betul? Anak Daudnya hilang. Artinya apa? Sekarang dia tahu dia harus datang apa adanya dia. Jangan lagi berpura-pura menjadi orang Yahudi. Apa adanya. Tuhan, tolonglah aku. Dia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak orang Israel dan melemparnya kepada anjing. Tuhan ngetes kesembuhan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang di luar Yahudi. Tuhan ngetes ini, lu masih pura-pura gak? Karena kesembuhan hanya untuk orang Yahudi. Pura-pura lagi gak? Ternyata ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Perempuan ini tidak berkata, benar Tuhan anak Daud. Tidak. Dia tetap datang apa adanya. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tetap berkata, benar Tuhan. Dia datang apa adanya. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa mengaku dengan mulut, dia diselamatkan. Dengan hati percaya, dia dibenarkan. Dengan mulut dia mengaku Yesus Kristus Tuhan, dia diselamatkan. Dia percaya dengan hatinya, dia dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena iman. Itu sebabnya Tuhan berkata, hai ibu, besar iman. Amin. Beginilah caranya saudara berperkara dengan surga. Karena kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Datang, berikan imanmu. Kamu berikan imanmu, surga berikan apa yang kamu butuhkan. Wow. Amin. Tuhan lihat iman saudara. Jadi kalau saudara berperkara dengan surga, mata uang yang saudara pakai, itu namanya iman. Jangan berperkara sama surga. Tuhan, saya kan sudah kasih persembahan gede. Tuhan gak denger. No respon. Nggak ada currency yang saudara bisa pakai untuk bertransaksi dengan surga selain daripada iman. Nggak ada. Beginilah caranya saudara menerima janji itu. Datang sama Tuhan apa adanya. Kasih imanmu. Saudara kasih imanmu sama Tuhan. Tuhan kasih apa yang kamu butuhkan. Amin. Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bagaimana janji Allah diberikan kepada saudara, kepada saya? Alkitab berkata, sebab bukan karena hukum Taurat. Ayat ini jelas? Ada yang nggak jelas? Boleh tunjuk tangan? Sebab bukan karena hukum Taurat. Telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Jangan malu-malu. Amin. Barang siapa milik Kristus, apakah saudara milik Kristus? Kamu sudah ditebus. Ia telah menebus mereka. Kamu bukan lagi hamba, kamu anak. Kamu milik Yesus. Barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Apa janjinya? Memiliki dunia. Amin. Ingat, untuk bisa memiliki dunia, kamu harus sehat. Bagaimana caranya kamu memiliki dunia kalau kamu sakit-sakitan? Amin. Memiliki dunia adalah janji yang global, yang besar. Termasuk di dalamnya ada kesehatan, ada berkat, ada damai sejahtera. Bagaimana kamu bisa memiliki dunia kalau kamu sakit-sakitan? Gak bisa. Bagaimana bisa memiliki dunia kalau kamu tidak punya pekerjaan? Gak bisa. Silakan definisikan sendiri berkat Abraham apa artinya memiliki dunia. Bagaimana caranya memiliki dunia kalau kamu bangkrut? Gak bisa. Untuk bisa memiliki dunia, Tuhan harus membuat kamu sehat terlebih dahulu. Dia harus membuat kamu diberkati terlebih dahulu. Amin. Bagaimana janjinya diberikan? Karena kebenaran berdasarkan iman. Nggak ada cara lain. Amin. Jadi percayalah. Deklarasikan setiap hari. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kalimat ini tidak pernah hilang dalam doa saya setiap hari. Setiap hari, setiap kali saya berdoa, saya selalu berkata, Tuhan, aku bersyukur karena apa yang anakmu lakukan. Hari ini aku dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini gak pernah hilang dalam doa saya. Selalu saya deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Deklarasikan, terima anugerah kebenaran. Setiap hari, setiap saat. Amin. Saudara memuliakan apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa hasilnya? Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa? Karena semua janjinya, semua janji yang Allah berikan kepada Abraham. Apa janjinya? Menguasai dunia. Ini janji yang besar, yang global. Tapi di dalamnya, kamu harus sehat. Kamu harus diberkati. Kamu harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Semuanya ini harus digenapi dulu, baru kamu bisa memiliki dunia. Terima ini. Bagaimana cara menerimanya? Kebenaran berdasarkan iman. Kamu sudah dibenarkan. Deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Berjalan di dalamnya. Datang sama Tuhan. Datang sebagai orang yang dibenarkan. Jangan lagi berkata, ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa. Jangan. Seorang gak mengerti Injil. Saya berharap setiap jemaat Bethesda tidak lagi berdoa, saya orang berdosa. Jangan. Jangan. Datang sama Tuhan, apa adanya. Apa adanya. Kamu orang yang sudah dibenarkan. Datang sebagai orang yang dibenarkan. Lebih daripada itu, saudara sudah ditebus. Sekarang kamu bukan lagi hamba, tapi kamu anak. Datang sebagaimana seorang anak datang sama bapaknya. Engkau adalah bapakku, aku adalah anakmu yang paling kau kasih. Kalau aku anak, aku adalah ahli waris oleh Allah. Semua janji Allah akan diberikan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, deklarasikan setiap hari, berjalan di dalamnya, hidup di dalamnya, datang kepada Allah sebagaimana apa adanya saudara. Kamu orang benar, datang sebagai orang benar. Jangan datang seperti orang berdosa datang kepada Allah. Datang seperti orang benar. Memang kamu orang benar. Dan datang sebagaimana seorang anak datang sama bapaknya. Ini doa yang berkuasa. Semua janji Allah akan digenapi dalam hidupmu. Katakan bersama saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Aku bukan lagi hamba, tapi aku anak. Aku percaya engkau adalah bapakku. Aku adalah anakmu yang paling disayang. Amin. Siapa bapak saudara? Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Karena apa yang anakmu sudah selesaikan di atas kayu salib. Kematiannya, kebangkitannya. Mendeklarasikan kami semuanya sudah dibebaskan dari kesalahan. Dan kami diterima di hadapanmu sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lebih daripada itu, kami sudah ditebus. Kami bukan lagi hamba,
tapi kami adalah anak. Engkau adalah Bapakku, aku adalah anakmu yang paling engkau kasihi. Kalau kami anak, kami adalah ahli waris. Itu sebabnya semua janji yang telah engkau berikan kepada Abraham dan keturunannya kepada kami diberikan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Hari ini kami mendeklarasikan kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semua janji-janji Allah akan digenapi dalam seluruh area kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati dalam segala pekerjaan mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.